Untuk saya sendiri, saya sama keluarga untuk pilihan pemilu kita paling cinta Anies. Why? He's Muslim. Okay. And dari mata saya good Muslim. Now saya nggak bilang yang lain-lain bukan good Muslim but itu satu. Dia Muslim. He's qualified. Okay. The dalam bahasa English, the people love him. Saya makan habatus sauda pertama kali saya lihat energi saya naik. So saya lihat dari internet ada ini manfaat apa? Ini memang ada seperti B complex ya. Enggak usah beli vitamin B ini habatus sauda aja udah cukup. Ada vitamin B berapa jenis, ada amino acid dan lain-lain. Saya bangun pagi makan 5 kapsul serbuk habatus sauda. Wah, itu full. Satu hari energi saya tinggi and luar biasa bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nggak pernah sekolah, dia nggak bisa baca buku. Dia dapat ilmu ini langsung dari Allah. And dia nggak pernah bohong sama umat, and saya percaya ini 100%. So ada rekomendasi dari dia, saya selalu ikut untuk kesehatan, selalu ikut. Anak saya, Adam, udah lewat 12 tahun dia nggak pernah sakit. Okay. Saya sudah 11 tahun, kurang lebih 10 tahun, saya nggak kena flu. Okay. Kita stop makan pengawet, ada banyak makanan sekarang nggak sehat bikin kita sakit sendiri. Saya stop makan pengawet ini, dan saya suka ikut sunnah Rasulullah biar saya hidup lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cada. Ya, sahabat RH sekalian, Jerry the Grey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Waalaikumsalam. Jadi sahabat RH sekalian, Jer, makasih udah datang, Jer ya. Ya, saya juga terima kasih. Oke, banyak hal yang sebenarnya belum tuntas. Tetapi kita tadi kan Jerry mau bersilaturahmi saja, saya bilang tidak boleh silaturahmi, kita selesaikan yang belum tuntas. Tapi nggak mungkin tuntas juga kan, cerita Jerry the Grey banyak sekali pasti. Secara dia kelahiran tahun berapa? 60 ya? 60. 60 berarti kan usia sudah 63 tahun. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Kelihatannya 36. Nah, tadi ada satu aspek yang menurut saya perlu kita bahas, yaitu soal buku dia. Bisa ditampilkan lagi ya bukunya, yaitu Rasulullah is my doctor. Ya, itu menarik ya. This is a medicine atau dokter dalam pengertian apa? Expert. Ya, ini medis prophetic medicine, obat-obat alami ya. Oke, good. Artinya itu dulu ya. Jadi betul-betul dokter ini ya, pengertiannya yaitu bagaimana pengobatan ala Islam dan lain sebagainya mungkin ya, maksudnya gitu ya. Oke. Tapi memang Jerry the Grey ya, kita bicara hal aspek lainnya juga ya pastinya ya, tidak hanya aspek ini saja. Oke, ada yang sudah bilang assalamualaikum, good evening, guten Abend, selamat petang Pak Jerry, selamat berulang tahun. Ya. Rasulullah is my doctor. Jer, makasih ya sudah datang kembali. Makasih kembali. Dari buku-buku Jerry ini yang saya ingin bahas sedikit ya. Tadi saya mikirnya Rasulullah as an expert ya kan, expert in many fields gitu ya. Tapi ternyata ini khusus medicine ya,
soal pengobatan ya, gitu Iya, Jar. betul. Oke. Apa yang Jerry temukan atau kenapa menulis buku ini, Jar? Well, waktu saya masuk Islam di Jeddah, Arab Saudi, Ya. ada orang Indonesia bawa hadis ke saya, bawa hadis Bukhari sama Muslim komplit Oke. Ya. dalam bahasa English. Oke. So, saya baca ini semua, and then saya lihat ini ada berapa formula medis Ya. dalam Islam itu luar biasa. Saya dulu petani, Ya. kiri kanan depan rumah saya berapa kilometer nggak ada rumah lain. Oke. And di kota paling dekat ada satu dokter Di Iowa dulu ya. di Iowa dulu. Oke. So kita sakit biasa harus obatin sendiri. So saya latihan banyak dari nenek untuk alami, lagi sakit ini ada flu ada ini, dari alami kita pakai ini. But saya lihat dari hadis juga, Allah kasih kita berapa contoh seperti habatus sauda, obat untuk Oke. semua sakit kecuali mati. Oke. Di Al-Quran juga obat untuk semua sakit kecuali mati. Bekam, obat untuk semua sakit kecuali mati. Saya gali sedikit dari saintifik juga bisa buktikan ini. Ini ada manfaat luar biasa. Saya mau bantu umat untuk ikut sunnah Rasulullah dalam sistem medis biar umat Islam lebih sehat. Oke. Dan itu proven ya, terbukti. It's proven, oh ya. Oke. Ya. Jer, kasih contoh yang lain misalnya. Misalnya apa? Misalnya yang pernah dipraktik dalam hidup Jerry sendiri, misalnya apa? Seperti saya mulai sama habatus sauda. Habatus sauda. Ingredientnya dari mana? India itu ya? Oh bukan, itu biasa habatus sauda, jinten hitam, ya. Itu yang paling bagus saya bisa ketemu dari Sudan. Sudan, oke. Dan biasa di Indonesia itu dari Mesir. Mesir, oke. Ya. So dari Timur Tengah. Ya. But dari Mesir kualitas sudah bagus. Dari Sudan lebih bagus lagi. Minyak lebih banyak di dalam habatus sauda ini. Keluarga saya jadi tikus putih. Oh kita harus coba ini. So saya beli habatus sauda. Kok jadi tikus putih? Ya ini saya mau omong, oh ini obat untuk semua sakit kecuali mati. Oke. Saya sama keluarga harus coba dulu. Kita semua jadi tikus putih. Oh, kelinci percobaan. Kelinci percobaan. Itu bahasa Indonesia benar itu. Oh. So, Oke, good. so Ya. Oke. saya makan habatus sauda pertama kali saya lihat energi saya naik. So saya lihat dari internet ada ini manfaat apa? Ini memang ada seperti B kompleks ya. Enggak usah beli vitamin B ini habatus sauda aja udah cukup. Ada vitamin B berapa jenis, ada amino acid dan lain-lain. Yeah. Saya bangun pagi makan 5 kapsul serbuk habatus sauda. Wah itu full satu hari, energi saya tinggi dan luar biasa bulan Ramadan. Oh, jadi Pak bangun tidur pagi minum serbuk atau minum kapsul? Saya minum dulu awal minum serbuk dalam kapsul, beli kapsul ya. Yeah. Dan ada serbuk habatus sauda, nggak ada campuran lain, itu jamu 100% alami ya. Yeah. Terus energi naik. Satu, kedua. Tiap pagi minumnya? Setiap pagi saya minum, betul. Nah, saya lagi demam, saya makan 10 kapsul. Ya. Nah, ini bukan obat kimia, ini jamu. Iya, ya. kapsulnya dari mana? The kapsul yang merek saya biasa beli itu kapsul dari Pakistan, so itu halal, enggak ada campur babi dan lain-lain. Iya. So sekarang saya nggak beli kapsul lagi, saya beli minyak habatus sauda atau di biji habatus sauda saya digiling sendiri di rumah. Saya langsung itu pahit, tidak apa-apa, langsung minum sama Bismillah, makan dan minum air putih aja. So di energi tambah. Waktu saya lagi demam makan 10 kapsul, demam langsung turun. Langsung. Saya obat demam habatus sauda itu luar biasa itu. Kita lagi sakit. Satu masalah besar, kita sakit. Stamina kita
tidak boleh turun. Stamina ya. Stamina. Iya. Stamina turun, sakit tambah parah. Nah, habatus sauda itu jaga stamina. So kita lagi sakit harus makan habatus sauda minimal 3 kali sehari. Itu minimal untuk jaga stamina. Jaga stamina, insya Allah. Waktu lagi sakit. Waktu lagi sakit. Biar kita lagi sakit, lagi olahraga keras, lagi banyak stres. Itu vitamin B dalam badan kita hilang, dimakan semua. So dari alami satu source untuk vitamin B itu dari habatus sauda. Nah, habis 3 bulan makan habatus sauda, saya lihat kuku saya lebih terang, kulit saya lebih bagus. Oh gitu ya. Perut saya metabolisme mulai lebih lancar, lebih bagus. So ada banyak manfaat dari habatus sauda, dan bisa tulis di Google aja jintin hitam atau black seed, bahasa English. Black seed health benefit. Lihat, itu dari scientific. Itu obat luar biasa. Now, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia nggak pernah sekolah, dia nggak bisa baca buku, dia dapat ilmu ini langsung dari Allah. Dan dia nggak pernah bohong sama umat, dan saya percaya ini 100%. So ada rekomendasi dari dia, saya selalu ikut untuk kesehatan, selalu ikut. Dan alhamdulillah kesehatan saya, anak saya Adam, udah lewat 12 tahun dia nggak pernah sakit. Saya sudah 11 tahun, kurang lebih 10 tahun, saya nggak kena flu. Kita stop makan pengawet, ada banyak makanan sekarang nggak sehat, bikin kita sakit sendiri. Saya stop makan pengawet ini, dan saya suka ikut sunnah Rasulullah biar saya hidup lebih sehat. Orang gemuk mau tambah kurus, itu satu resep dari Rasulullah, bangun berapa menit sebelum subuh, mandi sama air dingin. Mandi sama air dingin. Mandi sebelum subuh. Sebelum subuh mandi sama air dingin paling bagus. Itu stop proses bikin lemak, bikin gemuk. Nah, juga sholat tahajud. And ini dari scientific bisa lihat. Kita bangun jam 2 pagi, sholat tahajud 7 rakaat, baca doa, kembali tidur, nggak ada masalah. Itu waktu kita tidur, badan kita mau mulai bikin ada proses medis, saya kurang lupa nama itu. Ini nama-nama dari dokter ya, lidah saya nggak bisa omong. Badan kita lagi bikin lemak. Kita bangun untuk sholat sholat tahajud 7 rakaat. Ini metabolisme jalan, nggak sampai proses bikin lemak. Dia bakar itu yang apa yang ada di dalam badan kita. So ini untuk kesehatan, mau kurus, sholat tahajud, mandi sebelum subuh. Luar biasa ya. So dan Jido ketawa Jido. Dia udah terlalu kurus. Jadi gitu Jido ya. Bangun sebelum subuh, mandi. Cuma dia bangunnya setelah subuh. Nah, itu lain lagi. So, teruskan Jar, menarik Jar ini Jar. Teruskan. Seperti bekam. Nah, saya datang ke Indonesia, orang Indonesia sorry, maaf. Tadi kita selesaikan dulu yang tadi, salat tahajud, itu menghentikan metabolisme tubuh untuk lemak penimbunan lemak, dan mandi sebelum subuh kan. Jadi jam 2 bangun, berarti salat tahajud, boleh tidur lagi. Boleh. Lalu sebelum subuh bangun mandi, air dingin. And habis subuh jangan langsung tidur. Habis subuh tapi tunggu kurang lebih 1 jam habis subuh. Sholat 2 rakaat sunnah Rasulullah, mau kembali tidur baru boleh. Jangan langsung tidur. Takut mekanisme ini yang bikin lemak mau nyala lagi. Seperti itu. So
if kita ikut sunnah Rasulullah, sahabat dia, mana ada banyak orang gemuk seperti di dunia sekarang, banyak orang gemuk dari salah makan and telat solat subuh, harus solat on time. Saya nggak pernah juga dengar riwayat ada orang gemuk di sahabat Rasul. Oke. Lalu apa lagi, Jer? Misalnya? Well, bekam. Iya. Now, saya datang ke Indonesia, berapa kali orang Indonesia omong bekam. Saya nggak tahu apa itu bekam. But di dalam hadis ada tulis coping. Nah, coping itu saya lagi omong coping sama warga Indonesia waktu masih kurang pintar bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti coping itu, dan saya pakai ini untuk sedot darah. Oh, di kop. Di kop ya. Ya, di sini omong di kop. Iya, coping. So ini obat untuk semua sakit kecuali mati. Now, and saya sendiri sudah alhamdulillah udah ahli bekam. Saya langsung latihan. Saya tidak tahu apa itu. Saya pertama kali bekam di bengkel Rahani Bekasi Timur sama Ustadz Abu Akila. Dia sudah meninggal dunia sekarang. And saya latihan bekam dari dia. Oh, ini luar biasa. Saya ada masalah di sini. Di pundak. Saya mau lihat sebelah kanan, sakit. Saya lihat mau kiri, sakit. Sudah berapa tahun dari Amerika sebelum ke Indonesia, sebelum ke Arab Saudi, ini ada gangguan. Nah, di Indonesia saya datang ke dokter, saya tanya sama dok, ini masalah apa sih? Oh, itu nama salah tidur. Salah bantal dia bilang. What? Saya harus beli bantal baru ya? Ya, dia juga ketawa, dia lagi ngomong itu salah bantal. So, saya coba ini, coba itu, coba massage, coba sauna, but selalu kembali lagi. Satu kali bekam di bengkel Rahani dulu. Saya sudah bisa begini. Masih ada rasa sakit, but sudah bisa begini. Wow, luar biasa itu. And then saya lagi relax, lagi senang, and coping ini yang benar, ikut peraturan benar. Dia nggak ambil darah yang baru, dia ambil bekas-bekas darah yang di badan, lempar kotoran ke sini, biasa jadi hitam-hitam di situ. Terus ini diambil. And then saya ada rasa pusing, mual-mual sedikit pertama kali bekam. Ini toksin dalam badan saya mau udah jalan. Dia lepas, udah masuk darah. Sekarang dia mau keluar, bikin saya sedikit pusing. But alhamdulillah, habis bekam pertama kali, saya balik lagi ke Ustadz Abu Akila. Pak, saya mau latihan ini. Saya harus tahu ini. And alhamdulillah bisa latihan sama dia. And dalam sunnah Rasulullah, siapa bekam 17, 19, 21 Hijri, insya Allah semua sakit bisa sembuh. Apa tadi? Hijriah? Ya, di 17 Hijriah, 19 Hijriah atau 21, itu waktu paling bagus untuk bekam. Oh, itu bulan maksudnya ya? Ya, dalam bulan kalender. Hari ke-17. Hari ke-19, hari ke-21 gitu ya? Kalender Islam. Iya, kalender Islam. Ya, betul. Kalender Islam. So, itu apa, tahun bulan ya? Ya, kita ada efek dari bulan. Like the air laut naik turun So, ada waktu bekam, banyak darah mau keluar. Ada waktu bekam, darah nggak mau keluar ya. Seperti itu. So, ini pas banget. And di bekam yang benar, yang betul, itu darah yang bagus, yang sehat. Ini kita sedot ke atas dan dia dorong yang darah yang kotor keluar. Itu keluar, buang. Nah, baru nutrisi oksigen bisa sampai ke situ. So, if ini ada banyak toksin di sini seperti saya dulu salah bantal berapa tahun, ini ada toksin di sini harus dikeluarin, baru rasa sakit itu bisa hilang. So, itu bekam itu luar biasa. And orang kena stroke, ini obat pertama. Kena stroke, langsung bekam kepala. Ini harus. Ini ada berapa titik harus. Sebelum itu. Jadi bisa bekam sekarang?
saya bisa bekam. Udah dengan titik-titiknya. Ya, saya nggak punya praktik. Saya bantu keluarga sama teman aja. Alat ada alat. Alat, banyak di Kalau rumah. gitu nanti saya bekam saya ya. Bisa, insya Allah. Iya, jadi hari keberapa gitu, hari ke-17, 19, atau 21 ya? Insya Allah. Tanggalnya itu. Kita ikut titik Rasulullah aja, ada 7 titik yang biasa. So hari ini alhamdulillah imam maghrib orang bule. Ya. Nanti pertama kali bisa ikut bekam sama orang bule. Orang bule juga. Ya, luar biasa itu. Luar biasa. Oke, tadi sholat tahajud jam 2, mandi sebelum subuh, habatus sauda, kemudian bekam. What else? Apalagi? Yang Jerry lihat dari buku ini. Mau dibuka juga nggak apa-apa bukunya. Ini buku dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa ini Melayu ya? Ya, yang buku itu Melayu. Ini jadi bestseller di Indonesia juga di Malaysia berapa tahun bestseller. Ini 8 tahun lebih bestseller di Indonesia. Melayu nih. Ini yang Melayu mana? Yang biru ini Melayu. Yang putih itu Indonesia. Oke, ini ya. Ini yang bahasa Indonesia ya. Nanti bisa ditampilkan lagi. Ini yang bahasa Melayunya ya. Oke. Ya, apalagi Jer? Di waktu saya masuk Islam, saya serius. Untuk saya agama sangat serius. Saya mau tahu apa itu, and saya latihan Islam awal dari hadis bukan dari Al-Quran. Because di Al-Quran ada ada nama Muhammad. Saya orang bule dari sana tidak tahu siapa dia. Nah, saya latihan dari hadis, saya jatuh cinta sama dia. Saya sudah tahu siapa dia, uji dia seperti apa. And dia waktu saya masuk Islam, itu di titik saya sudah tahu saya mau terima Islam. Itu waktu pegang Al-Quran, pertama kali pegang. Saya sudah tahu dari sini, bukan dari otak, dari sini semua isi di dalam Al-Quran itu benar, itu betul. Percaya 100% sampai sekarang. Now, saya lihat dari Sunnah Rasulullah di Al-Quran obat untuk semua sakit kecuali mati. Nah, orang sakit jantung. Obat apa? Obat yang paling bagus untuk sakit jantung apa? Terapi di rumah sakit atau jemur di bawah matahari harus apa ya? Itu the number one obat. Baca Al-Quran. And jangan 2 ayat aja baca sampai udah capek ya, sudah tidak bisa lagi. Saya zikir baca Al-Quran setiap pagi. Rasa senang, rasa happy, stres hilang. Banyak masalah, dulu ada itu COVID lockdown, nggak ada vaksin, tidak bisa masuk mall, nggak bisa ini. Waduh, saya stres, saya baca Al-Quran, stres hilang. So ada masalah hidup, itu orang stres lama. Nah, ini dari saintifik aja. Orang stres lama itu darah jadi asam. Bukan alkalin lagi, ya. And di perut asam, and di lingkungan perut jadi kacau, ya. Dan orang stres, bau badannya juga nggak bagus ya? Itu lari ke jantung. I see. Sakit jantung dari perut, itu di awal dari perut. Ini stres ke perut jadi korban, langsung lari ke jantung. Nah, di obat, baca Al-Quran. Serius, duduk di kamar, jangan ada radio, nyalain TV, ada banyak orang obrol, cari tempat di rumah yang sepi, and baca Al-Quran. Ini obat untuk semua sakit kecuali mati. Orang cukup yakin, itu insya Allah pernyataan sembuh. dari mana? Dari hadis atau dari Quran? Itu obat semua penyakit kecuali mati. Ini dari hadis sendiri sudah ada di situ. Di dalam buku yang referensi ada. Saya lupa yang hadis yang mana ya. Now, ada contoh. Kita masih ada waktu ya. Masih. Sebelum nanti kalaupun nanti kita juga bisa lanjutkan. Gimana? Ibu saya suami kedua ya.
Dia jatuh dari tangga, tulang belakang patah Ya. di Amerika ya. Ya. Now, 1 tahun dia pakai body cast, harus bungkus dada ya. Iya. Now, udah berapa kali dokter coba-coba obatin dia di ronsen, di tulang nggak mau tempel. Now, habis 1 tahun, ibu saya hubungi saya, ibu saya udah kecewa. Saya nggak suka punya suami harus pakai itu, ini repot, hidup saya masih begini gini. Ibu udah nggak bisa tahan uji itu lagi, ya suami begitu. Saya kasihan sama suami dia. Dia nggak mau tulang udah patah begitu. So dari rumah. Di sini Jerry the Grey Fisherman ya. Tukang mancing. Saya nanti mau ngomong mancing itu lain waktu ya. Lain waktu ya. Saya gila mancing. Oke, luar biasa. Dan mancing di laut juga obat nanti. Tapi nggak mancing keributan nggak ya? Enggak. Mancing untuk makan. Oke, silakan tadi yang bekam tadi ya. Yang suami ibu saya jatuh tulang di belakang patah. Ya. So habis 1 tahun pakai bungkus, di dokter ronsen, dia bilang ini nggak mau tempel. Ya. Dan dia udah operasi, but ini di tulang nggak mau tempel. So saya omong sama ibu, saya pernah didoain orang berapa kali dia sembuh. Saya mau coba kirim doa dari sini ke sana. Nah, ibu bukan Muslim ya? Iya. Until now ya? Until now. Okay. So I follow my heart. Okay. Saya tidak tahu harus baca apa. It's just habis saya full mandi, ya. Sholat Isya, habis Isya, langsung duduk. Saya harus baca apa? So mau doain orang harus mulai buka pintu Al-Fatihah dulu. Yeah. Habis Al-Fatihah, saya baca Al-Ikhlas 33 kali. Okay. Al-Falaq 33 kali. Al-Nas 33 kali. Okay. Sama ayat Al-Kursi saya lupa 1 atau 3 kali saya baca. Yeah. And, dan itu follow your heart ya? Yeah, I'm follow my heart. Okay. Terus saya sangat serius minta tolong sama Allah, kasihan dia, please terima prayer saya, doa saya, insyaAllah ibu juga mata buka ke the power of Islam ya. And kirim ke sana. Habis 6 minggu, ibu saya hubungi saya, tulang sudah tempel. Oke. And saya udah bilang ya ini Allah sama dia God. Ya. Udah terima doa saya, dia lagi biasa begitu ya. Yeah. But alhamdulillah saya sendiri tahu Allah terima doa saya. Yang bikin saya merinding is if you lihat di tulang belakang itu spinal cord ya. Yeah. Itu vertebrae ada berapa? 33. Semua ada vertebrae yang bisa gerak, ada vertebrae di paling ujung dia permanent fix position ya. Semua 33. Okay. So Allah udah kasih tahu saya harus 33 kali. I just follow my heart. So minta tolong sama Allah dan alhamdulillah dia sembuh. Okay. So sampai sekarang. Oh dia sudah meninggal dari masalah lain bukan masalah itu. Saya sendiri merinding, and untuk iman saya itu luar biasa. Okay. Saya sudah tahu Allah terima doa saya untuk keluarga saya ya. So the Al-Quran, untuk ruqyah, buang jin, and orang di sini pikir ruqyah itu untuk hapusin sihir ya, bubarin jin. Ruqyah itu untuk sakit juga. Al-Fatihah aja itu untuk ruqyah luar biasa itu. Orang lagi seperti ini, saya coba satu formula dari hadis. Istri saya, saya kena gigit.
kembali lagi istri saya kena gigit dari kaki seribu yang ke labang itu. Iya. Ya. Oh, karena gigit ya? Ya, kalau gigit. Iya, oke. So dia lagi, aduh, pedus. Saya baru ingat hadis, saya ambil air wudhu, mau obatin orang, and then ini juga info-info untuk dokter muslim semua. Yeah. Mau obatin pasien harus wudhu dulu. I see. Because banyak sakit nggak benar, ada sakit dari metafisik, dari jin, ya, kiriman, santet, apa. Yeah. Nah, dia nggak ambil wudhu, and then dia pegang pasien dia, itu bisa jadi pindah ke dia sakit orang itu. I see. So saya ambil wudhu dulu, saya langsung pegang sama tangan di kanan. Saya masih ingat hadis Rasulullah lagi obatin satu raja. Raja ini kena gigit dari kalajengking, and dia mau meninggal. And sahabat minta tolong sama orang raja ini minta tolong sama sahabat Rasulullah. Dipegang sama tangan kanan, baca Al-Fatihah. Saya kurang tahu baca berapa kali. Saya baca, saya lupa 11 kali atau 12 kali. And di rasa sakit langsung hilang. Warna merah hilang. Instant. Langsung. Udah stop. Because the Al-Fatihah bisa sedot racun dari badan. Nah, ini ruqyah, but ini untuk sakit benar. But harus yakin. Mungkin orang keyakinan itu yang berat ya. Ya, itu harus. Ya, enggak yakin, kurang tahu malaikat ikhlas bantu atau enggak. Ya, seperti itu. Dan saya pernah kena gigit hari besok saya kena gigit. Oke. So mungkin kita harus semprot rumah ya. Ini ada banyak binatang di rumah. Saya lupa baca ini. Saya lagi buru-buru, saya lupa lagi apa, and lama sakit. Ini ada bekas berapa hari di situ. So ini saya coba-coba sendiri, ya. And then semua herbal ini mau herbal, ya. Ini harus kasih doa. Saya suka masak di rumah. Specialty orang sakit flu berat, saya bikin sop ayam. Resep mirip nenek saya, but tidak sama. Nenek saya top untuk masak. Resep. Resep dia luar biasa itu. And dia juga follow her heart. Dia nggak ada ukuran ini. Super enak. So saya biasa, saya lagi masak Al-Fatihah 1 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Nas 3 kali, ayat Al-Kursi. Allah terima kasih untuk makanan ini semua bahan-bahan Allah bikin, ini semua bahan-bahan Allah bawa ke sini yang enak, yang rasa enak dan senang untuk obatin. Itu saya suka dari Allah. Juga ada apa di dalam bahan ini bahaya untuk siapa makan ini, tolong dijaga kita dari itu. Nah, ini juga untuk ibu-ibu lagi masak perlu baca doa seperti itu. Minimal Al-Fatihah, minimum. Luar biasa ya. Jer. Yes. Jerry kan sudah warga negara Indonesia ya. Alhamdulillah. Sejak tahun 84 ya? Dari tahun 85 saya masuk Indonesia. Oke, 85 masuk Indonesia. 2010 alhamdulillah sudah punya paspor Indonesia. Oke. Coba kita bacakan ya. Ada lagi nggak testimoni Jerry soal Rasulullah My Doctor ini? Wah, ada banyak. Banyak ya? Banyak sekali. Oke, tapi yang paling incredible, yang paling luar biasa. Untuk saya yang paling incredible, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nggak bisa baca. Oke. Dia latihan langsung, Allah kasih tahu dia. You know? Jadi saya bikin judul Rasulullah is my doctor. Kenapa? Dia dokter. Dia obatin orang. I see. Siapa obatin orang jadi dokter? Ya, saya lihat. Obatin yang benar. It doesn't mean bahwa dokter itu harus lulus fakultas kedokteran. And di dunia barat lupa. Dia dapat ilmu medis dari siapa? Oke. Dia dapat dari Muslim. Nah, sekarang the whole system udah berubah. Saya sendiri percaya Nabi Muhammad, and saya ikut dia. Dulu yang terkenal Ibnu Sina kalau nggak salah. Ibnu Sina belum ketemu. Belum ketemu ya. Yang paling top dulu kalau sarjana kedokteran Muslim itu Ibnu Sina.
Saya kenal seperti Dr. Agus Rahmadi dari Klinik Sehat. Enggak, maksudnya tahu yang zaman dulu sebelum zaman dulu. Sebelum kebangkitan Renaissance, sebelum Eropa bangkit, itu ahli-ahli kedokteran yang paling terkenal itu Ibnu Sina namanya. Dia tinggal di Turki. Nanti kita cek lagi itu di mana dia. Yang jelas Ibnu Sina itu paling top. Saya suka lupa nama-nama orang. Kalau sosiologi kan Ibnu Khaldun. Khaldun gitu. Ya. Oke, Jar, nggak apa-apa. Kita bacakan dulu beberapa komentar dari Sobat RH sekalian ya. Oke, kita bicara ini not mainstream. Biasanya kita ngomong politik di RH Channel. Ini ngomong tentang pengobatan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Politik bikin stres, harus baca Al-Quran biar sehat. Ya. Oke. Tapi ada yang mengatakan begini, nggak apa-apa. Kita lihat juga. Hidup Bung Refli. Apanya hidup? Refli Harun bahas politik pilpres bang, karena dia itu kan sudah jadi warga Indonesia. It is your right ya to discuss about presidential election. It's okay kan, karena sudah WNI kan. Ya, itu hak warga negara. Warga negara Indonesia. Warga negara ya. Tidak dibedakan antara apakah dia since birth atau naturalisasi kan. Oke. Saya udah ikut 2 pemilu. Iya, Allahumma bahkan TNI sama Polri nggak pernah ikut. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Mari bersolawat. Aku datang. Apa nih? Tiada Tuhan selain Allah. Salfok sama bajunya seperti kulit ular piton. Ya, kayak ular piton. Lucu ya. Lucu katanya. Kemudian segala puji hanya untuk Allah. Wow, berapa Pak Refli Harun? Oke, Masya Allah, tabarakallah, mantap. Kemudian, wow, bravo Mr. Jerry the Grey. Bukan Grey area, Grey ya. Grey, bukan Grey ya. Grey. Yang genius, mantap, keren, jadas. Islam is a way of life, jalan keselamatan. Memang. Oke. Beli habatus sauda yang asli di mana? Di mana dia? Oh, di tempat herbal jual. Oh, tempat toko herbal ya? Ya, toko-toko herbal jual, di Tokopedia jual, di Hero Supermarket bumbu-bumbu ada saset-saset jinten hitam yang biji-biji belum digiling. Ada di situ juga. Saya jinten sama habatus sauda itu sama? Ya, jinten hitam itu habatus sauda. Habatus sauda bahasa Arab. Ya. Oke. So, bahasa kita jinten hitam. Jinten hitam. Oke. And saya bisa cium, saya bisa kasih tahu itu dari negara mana. Oke. Nah, pertanyaannya cari yang asli di mana katanya? Your best recommendation. Saya beli minyak jinten. It's called black seed oil bahasa Inggris ya. So seperti di Tokopedia saya tulis. Black apa tuh sih? Black seed. S-E-E-D. S-E-E-D. Oh, S-E-E-D. Ya, seed. Oh, black seed, oke. Biji. Ya. It's minyak jinten ya, dari jinten hitam. Saya beli dari Mecca. Oke. Ini dilihat di Tokopedia tulis black seed oil atau minyak jinten ya. Ada botol-botol warna putih. Ada tulis black seed oil. Biasa saya beli itu dari Mecca Parfum Factory. Ya. Itu asli murni. Ini nggak ada campuran macam-macam. Oke, jadi black seed oil ya. Kalau kita S-E-E-D ya, black seednya itu S-E-E-D ya. Oke, black seed oil. Oke, kita bacakan lagi deh Jar ya. Ya nanti habatus sauda beli di mana tadi? Di Tokopedia, di mana? Tokopedia jual. Di toko herbal jual. Herbal jual ya. Ada banyak merek. Saya sekarang sendiri saya beli biji-biji habatus sauda. Seperti setengah kilo. Oke. Saya boleh kasih resep nggak untuk ibu-ibu, untuk anak-anak sebelum sekolah untuk vitamin? Boleh. Saya beli anak ini untuk anak saya luar biasa. Ini banyak anak di sekolah, bukan di Indonesia, seluruh di dunia ya. Anak masuk sekolah, guru lagi omong ini, anak lagi
nggak sadar mau Iya. tidur ya. Iya. Oke. Ambil botol dari kaca bukan plastik Iya. ya. Enggak, jangan gede ya, dia kecil begini ya. Ya, dari kaca ya. Ya, dari kaca. Isi 33% jinten hitam. So the biji harus digiling dulu Ya. sampai halus ya. So 33% jinten hitam. 33% minyak zaitun, Oke. 40% madu murni asli. Oke, jadi 33% Jinten jinten hitam, 33% minyak zaitun, ya. extra virgin, ya. Ya. Sama madu asli murni Sisanya? 40, sisa 40% kurang lebih. Iya. And then ini lagi aduk Al-Fatihah minimal Enggak, 33 kali. juga. Kalau 33 berarti 33,3. Oh, maaf, 30%, and then yang sisa. Sisa 40%. Ya, kurang I see. lebih. Oke. So dia nggak usah precise harus begitu, but kurang lebih seperti Iya, itu ya. iya. Baca Al-Fatihah 7 kali. Ya. Iya. Nah ini setiap pagi minyak naik ke atas, ini harus aduk dulu kasih anak 1 sendok makan. Setiap hari. Setiap hari, pas dia bangun sebelum makan sarapan, itu dulu. Anak itu sampai berapa tahun? Oh, dari anak saya udah mulai TK. Sampai sekarang? Sampai, enggak, sampai dia udah masuk universitas, sekarang ada botol habatus sauda di meja, ada minyak zaitun di situ. Bapak saya ada waktu malas bikin ya. Oh, dia sendiri yang Dia sendiri Nggak, maksud ambil saya, sendiri. dia masih minum itu sampai sekarang. Anaknya. Formula itu saya udah lama nggak bikin di rumah. Ya. Pak, waktu dia TK sama SMA, saya bikin biar dia nggak ngantuk. Dia Oke. ada energi, ini otot semua jalan, dia sehat. And Oke, tadi 30% minyak jintan hitam. ya 30% is okay. Jinten hitam 30%. Ya. Minyak zaitun Zaitun 30%. 30%, but harus extra virgin ya. Terus madu, yang sisa madu. Extra virgin itu apa? Asli. Ya, terus ada minyak zaitun, Ya. and then ada virgin olive oil, Ya. and ada extra virgin. Oh, Extra virgin itu paling murni, paling pure. Oh, paling purni. Oke, I see. Oke, luar biasa ya. Oke. Dibilang, wah ini narasumbernya dari Yaman. Enggak, ini bukan dari Yaman, ini bule ini. Dia bukan keturunan Yaman, bule ya. Dari Jerman, keturunan ras bangsa Arya. Ada Aryanya juga. Campur campur Genghis Khan, Mongol berarti. Mongol ya. Mongol, kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat, ke Iowa, dari Amerika Serikat ke Arab Saudi, dari Arab Saudi ke Indonesia, and then you spend more time in Indonesia ya? Ya, udah di Indonesia nggak hijrah lagi. Nggak pergi kemana-mana lagi. Saya sudah dari tahun 85 tetap di sini, nggak pernah balik ke Amerika. Means, 30 years ya, lebih dari 30 tahun ya? Ya, 15, hampir 40 tahun. Oh ya, oke, itu dia spend more time in Indonesia. Oke. So, Lebaran di Indonesia. Lebaran di Indonesia, walaupun bingung mau kampung halamannya di mana ya. Oke, di sini bilang ada juga. Kita bacakan lagi ya. Ibnu Sina yang tadi saya katakan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pra-modern. Bagi banyak orang dia adalah bapak kedokteran modern. Ibnu Sina. Kemudian Ibnu Sina yang di barat dikenal dengan sebagai Avicenna tulisannya, adalah seorang polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam. Kalau dulu kan orang kan tidak hanya satu ilmu kan, biasanya filsuf tapi juga dokter dulu kan, ya kan, begitulah. Oh, seperti di salon di Amerika zaman dulu tahun 19 mau potong rambut, Ya. juga bisa cabut gigi dan lain-lain sama orang sama. Oke, karena tidak mungkin spesialisasi kan. Bukan.
Karena orang pintar itu belajar banyak ilmu kalau di zaman dulu. Kalau sekarang kan kita spesialisasi. Oh, semua rumah harus ada dokter seperti itu. I mean basic obat harus. Ya, jangan tergantung harus tahu. ya. Jangan tergantung sama rumah sakit most of the time. Kalau sakit-sakit kecil mestinya tangani sendiri ya. Ya, istri saya jam 3 pagi tadi Ini ada yang bilang begini. demam. Refli Harun tidak sopan panggil nama Jer. Padahal usia Pak Jerry lebih tua 10 tahun dari RH. Jadi begini. Bung Jerry. Jadi itulah enaknya sama bule. Bule itu egaliter, ya kan? Bule itu biasa kalau panggil nama itu ya. Paling dia kalau terlalu formal Mister, ya kan, Mrs. Tapi itu kan for diplomacy biasanya ya. Tapi kalau yang sehari-hari orang biasanya panggil nama aja ya, Jar ya. Ya, untuk saya tidak ada masalah. Beda dia. Ada orang di sini panggil saya Pak Ustadz. Nah, saya sedikit malu di situ, ke saya nggak ada formal sekolah-sekolah untuk jadi ustadz resmi. Ada berapa orang saya udah bilang saya bukan ustadz Pak, kamu motivator Islam, motivator ikut sunnah Rasulullah, kamu jadi ustadz. Ada yang ngomong itu juga. So, mau Mas Jer, Bung Jerry, Pak Jerry, untuk saya nggak ada masalah. Ya, jadi saya gara-gara bilang jar ini, jadi saya akrab sama beliau. Dan saya juga, untungnya adalah dia merasa lebih muda. Lucu. Iya, oke. Luar biasa. Om Jerry mirip artis lawas Berry Prima. You know Berry Prima? Kenal nama. Oke, one Indonesian artist. Martial artist. Dulu Waktu saya umur 20-an suka martial art, jago sama itu double stick. Oke. Bruce Lee. Ya, seperti itu dulu ikat mata di belakang. Suka surfing. Main ombak. Ini ada yang bilang, Masya Allah, sekitar lebih 10 tahun yang lalu saya suka baca buku beliau. Namanya tidak pernah saya lupa karena buku beliau sangat bagus untuk dibaca. Sangat banyak ilmu yang saya dapat dari beliau. Alhamdulillah. Berkah itu. Resepnya cocok buat orang yang mau Jumatan biar nggak ngantuk dengar ceramah tadi. Betul. Ya. Itu masalah. Dan lagi sholat, lagi ceramah dari Jumat, kita nggak boleh tidur. Kita harus dengar. Banyak orang tidur, so harus jaga stamina. Iya. Walaupun kita nggak ngerti Arabnya misalnya, paling tidak kan, tapi tetap dapat hikmahnya kan, dapat pahalanya ya. Yang penting itu. Daripada kita tidur nggak dapat apa-apa. Jerry, and then the last topik ya, bukan topik lah. It could be this is the last question ya. Yaitu soal politik sedikit lah, ya kan? Boleh nggak? Boleh, kopi dulu. Karena kalau kita nggak bicara politik. Ini harus bismillahirrahmanirrahim. By the way, kayaknya tamu saya udah datang nih kayaknya. Ada ini. Saya juga sedang menunggu siapa? Dharma Pongrekun ya. Untuk bicara soal kesehatan juga, tapi ini perspektif kesehatan dari perspektif undang-undang nasional ya. Jerry, ini kita bicara tentang preferensi kan sebagai warga negara. Antum boleh dong ya kan? Boleh. Saya ingin sejujurnya ya, from your deepest heart ya, talking about the presidential candidate ya kan? Among 3 persons, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo kalau bahasa Belandanya. Please. Ini sebenarnya aspirasi sobat era aja. I don't want to dictate you ya kan. Yang penting silakan. Paling saya bisa omong siapa saya suka dari semua. Untuk pemilu ini. It's up to you. So untuk saya sendiri, saya sama keluarga
untuk pilihan pemilu Yeah. kita paling cinta Anies. Why? Why? He's Muslim. Okay. And dari mata saya good Muslim. Now saya nggak bilang yang lain-lain bukan good Muslim ya, Okay. but itu satu ya. Yeah. Dia Muslim, he's qualified. Okay. The dalam bahasa English, the people love him. Okay. Ya, dia orang jujur. He cares. Ya. So untuk saya, we have to give him a chance. Saya pilih Anies. Saya berdiri di belakang dia. Istri saya juga dia ikut Partai Umat. Okay. Partai Umat pilihan Anies. Okay. Oh, no wonder kalau gitu. Okay. So and then istri saya juga insyaallah dia caleg DPR insyaallah tahun besok Allah kasih dia izin untuk jadi anggota DPR juga. Insyaallah. Amin. Saya lihat di Indonesia sekarang, saya nggak mau masuk terlalu dalam, but banyak masalah. And the big problem that saya lihat di Muslimin Indonesia harus bersatu. But juga harus ikut Islam yang benar, yang betul. Jangan ini macam-macam seperti sekarang. And then ikut gaya Barat, ikut gaya ini, and then ada yang percaya Al-Quran, but tidak percaya hadis, and then itu Islam apa enggak ini Sunnah Rasulullah enggak percaya, but percaya Al-Quran itu. So saya from my heart, saya pikir kita bisa kembali lagi cinta Indonesia, dia jadi presiden. I see. We need our president harus jujur, nasionalisme tinggi, kuat agama, and cukup qualified. And saya Don't lihat, say cukup, qualified. I mean, he's qualified. He is qualified. He's qualified, but you said that the requirement is said cukup qualified. It's bahasa bule kurang. Oh, no problem. But saya lihat di Arab Saudi waktu kemarin dia di Mekah ya. Dia kemana-mana warga Arab Saudi dibungkus dia sama security ya. So orang sana juga kelihatan di Muslim dari sana juga mau Anies insyaallah jadi presiden. Insyaallah, amin. Islam, dan negara Muslim paling banyak di dunia, ini Islam harus strong. If, and I believe this with my heart ya, if all the Muslim in Indonesia, maaf pakai bahasa English sedikit ya. It's okay. So make you more comfortable. Yeah, I'm more comfortable. Lagi ekspresi seperti itu. So all the Indonesian Muslim ikut Sunnah Rasulullah yang benar, kita unite. Saya nggak percaya kita ada masalah lagi di negara ini. But kita split. Ada grup Islam ini, grup ini, ada percaya ini, ada ini. Oh dia dari sana, di Al-Quran satu. I see. So kita semua unite ikut Islam yang benar, yang betul. Allah will protect us. Saya percaya itu. And negara becomes a great nation and leader of the world. Because untuk herbal, ini kaya raya negara ini. Kita harus supply herbal medis untuk seluruh herbal. Itu bahasa Inggris seperti yang bulu-bulu di dalam because I heard horrible. It's okay. Herbal. So kita harus jadi supplier untuk seluruh di dunia. Seluruh di dunia harus come back to nature. Because Allah kasih obat untuk semua binatang, dari burung gereja, ular semua. Dia udah tahu jalur untuk hidup sehat ya. Problem manusia sekarang dari makanan kurang sehat. Balik lagi ke kesehatan. Saya suruh Jerry ngomong politik tadi. Jer, the last question, Politik. Please, you express in English, about your support for Mr. Anies Baswedan, and then your reasons, like you said in bahasa, but this is right now in English. Biar ekspresinya makin kuat, and then maybe this message will be delivered into
the planet. For me, I've as Indonesian national, and you have to realize, I never ever voted in an American election my whole entire life, Okay. because I don't like any of those people. The pilihan, it's not good. Yeah? Okay. So here, Alhamdulillah, I've already participated in 2 elections. Yeah. And now I'm soon, inshallah, will be in my 3rd election. Okay. And everything I saw about Anies, Okay. the way he, as governor, he take good care of Jakarta and improve Jakarta. He cares. You can see his track record. He doesn't just talk, he does it. Yeah, he gets it done. And he helps the people. He's good for the people. He's fair to all the people. For me as a Muslim, I want a Muslim, as president in Indonesia. But he is fair to all the religion. Okay. And he is well educated. Outside the world, he is well known. Okay. And I believe, under the condition of the world right now, with all the world politics and everything, he may just be the key to helping all the Islamic nations to follow the path of Indonesia. Okay. Because the other Indonesian Islamic nations, they're just they're split and all. Indonesia should be the world leader, and how you should behave and how you should be. Yeah? And I believe in him. I trust him. I give him my full support. And Anies, if you're listening right now, you have my vote. Okay. And the vote of inshallah, my son and my wife. Okay. And I'm hoping, inshallah, you become president. Please look at my experience in Pariwisata, because I was 12 years involved in marine resort consultant, stuff like that. Consider having a bule as a minister of Pariwisata. The first one ever in Indonesia. It could be good. I speak English well. Inshallah. Inshallah. That's my dream also. Oke. Ya, saudara sekalian, saya tidak mau menerjemahkannya, tetapi intinya adalah itu tadi ekspres ya. Jadi ada yang bilang ini Jerry udah lama di Indonesia, tapi kok bahasa Indonesianya masih kayak bule. Iya, itu namanya bahasa ibu dia kan. Dan saya sudah datang tamu lain. Mudah-mudahan ini perbincangan yang sangat produktif bagi kita ya. Kita ngomong tentang kesehatan, dan terakhir kita ngomong tentang his aspirations ya untuk Anies Baswedan, and then hopefully he becomes the president, and then you will inshallah, be amin. And inshallah I become his minister, yeah. Okay. Inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Word.